Oleh karena itu, pencahayaan buatan juga diperlukan pada suatu bangunan, di mana pencahayaan buatan ini merupakan pencahayaan yang memanfaatkan teknologi buatan manusia atau energi olahan seperti lampu. Pencahayaan buatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cahaya pada siang maupun malam hari, terutama untuk kebutuhan cahaya di dalam ruang. Tujuannya adalah untuk membantu indera visual manusia melakukan aktivitasnya dengan tepat. Ini ada beberapa contoh pencahayaan buatan dalam bangunan. Yang sebelah kiri atas ini pencahayaan buatan. Ini atau lampu dalam satu ruangan, kemudian ada 3 lilin. Nah, biasa untuk pencahayaan buatan ini menggunakan bola lampu. Nah, untuk digambar di bawah ini merupakan sebuah sejarah dari pencahayaan buatan, di mana pada awalnya menggunakan lilin. Nah, ini dimulai dari zaman Mesir kuno, kemudian menggunakan api atau bahan bakar minyak. Kemudian pada saat penemuan bola lampu menggunakan lampu pijar. Ini lampu pijar di mana dalamnya terdapat sebuah kawat tipis di dalam ruang hampa udara. Nah, ini kawat tipis ini akan menyala dan menerangi ruangan. Kemudian dikembangkan lagi lampu neon yang menggunakan sekring. Nah, di mana untuk lampu neon lurus nih harus menggunakan sekring di tiap-tiap lampunya. Dan juga untuk pemasangannya cukup rumit. Namun untuk daya lampunya ini bisa tahan lama dan lebih terang. Kemudian ada lampu neon, dan pada saat ini yaitu menggunakan lampu LED, di mana pada lampu neon ini menggunakan di dalamnya menggunakan gas, sedangkan untuk lampu LED ini tidak menggunakan gas. Namun untuk intensitas cahayanya dapat lebih terang dibandingkan dengan lampu LED, dibandingkan dengan lampu neon, dan juga untuk lampu LED ini dapat lebih menghemat listrik. Jadi untuk pencahayaan buatan ini ada 5 fungsi pokok atau 5 fungsi utama. Yang pertama itu menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghuni melihat secara detail serta terlaksananya tugas serta kegiatan visual secara mudah dan tepat. Yang kedua, memungkinkan penghuni berjalan dan bergerak secara mudah dan aman. Ketiga, mulai menimbulkan pertambahan suhu udara yang berlebihan pada tempat kerja. Yang keempat, memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tetap menyebar secara merata, tidak berkedip, tidak menyilaukan, dan tidak menimbulkan bayang-bayang. Yang kelima, meningkatkan lingkungan visual yang nyaman dan meningkatkan prestasi. Nah, di samping hal-hal ini, dalam perencanaan penggunaan pencahayaan untuk satu lingkungan kerja, maka perlu diperhatikan hal-hal seperti seberapa jauh pencahayaan buatan akan digunakan, baik untuk menunjang dan melengkapi pencahayaan alami. Nah, jadi untuk kedua jenis pencahayaan ini sangat diperlukan. Jadi tidak boleh dalam satu bangunan itu menggunakan pencahayaan buatan terus-menerus, karena dapat meningkatkan biaya listrik dan juga dibutuhkan biaya perawatan yang cukup besar. Kemudian tingkat pencahayaan yang diinginkan, nah ini diperlukan juga baik untuk pencahayaan tempat kerja yang memerlukan tugas visual tertentu atau hanya untuk pencahayaan umum. Karena untuk tiap-tiap ruangan ini akan berbeda tingkat pencahayaannya. Nah, nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Kemudian untuk distribusi dan variasi iluminasi yang diperlukan dalam keseluruhan interior, apakah menyebar atau terfokus pada satu arah tertentu. Kemudian arah cahayanya, warna yang digunakan, serta derajat kesilauan objek atau lingkungan yang ingin diterangi, apakah tinggi atau rendah. Nah, itu hal-hal tersebut juga perlu diperhatikan dalam pencahayaan buatan. Untuk sistem pencahayaan buatan ini bagi menjadi 3. Yang pertama itu pencahayaan merata. Nah, pada sistem ini, iluminasi cahaya tersebar secara merata di seluruh ruangan. Sistem pencahayaan ini cocok untuk ruangan yang tidak dipergunakan untuk melakukan tugas visual khusus. Pada sistem ini, sejumlah pasangan lampu ditempatkan secara teratur di seluruh langit-langit. Ini beberapa contohnya yaitu misalnya kamar tidur, dapat juga ruang tamu ataupun ruang meeting, maupun ruang kerja yang terdiri dari banyak orang. Nah, biasa menggunakan lampu neon atau lampu-lampu besar yang terdiri dari berbagai jenis lampu. Nah, jadi ini disebut sebagai amatur, di mana amatur ini merupakan suatu perangkat listrik atau perangkat lampu yang di dalamnya terdiri dari beberapa lampu. Nah, ini contoh yang digambarkan ini yaitu terdiri dari lampu neon panjang yang menggunakan screen. Selanjutnya untuk sistem yang kedua itu sistem pencahayaan terarah. Jadi pada sistem ini seluruh ruangan memperoleh pencahayaan dari satu arah tertentu. Sistem ini cocok untuk pameran atau penonjolan suatu objek karena akan tampak lebih jelas. Sistem ini juga dapat digabungkan dengan sistem pencahayaan merata karena bermanfaat mengurangi efek menjemukan yang ditimbulkan oleh pencahayaan merata.
Jadi biasanya sistem pencahayaan terarah ini terdapat di pusat-pusat perbelanjaan, misalnya pada mall. Nah, jadi untuk pencahayaan ini mengarahkan kepada barang-barang pajangannya atau pameran. Selanjutnya yaitu untuk sistem pencahayaan setempat, di mana pada sistem ini cahaya dikonsentrasikan pada suatu objek tertentu, misalnya tempat kerja yang memerlukan tugas visual. Ini beberapa contoh sederhananya yaitu penggunaan lampu belajar pada meja kerja atau meja belajar. Nah, jadi eh, pencahayaannya setempat hanya digunakan di bagian meja ini saja. Dapat juga di misalnya di pameran atau benda-benda di museum. Nah, jadi untuk penerangannya hanya menerangi benda itu saja. Jadi untuk pencahayaan setempat ini bermanfaat untuk memperlancar tugas yang memerlukan visualisasi teliti, mengamati bentuk dan susunan benda yang memerlukan cahaya dari arah tertentu, melengkapi pencahayaan umum yang terhalang mencapai ruangan khusus yang ingin diterangi, membantu pekerja yang sudah tua atau telah berkurang daya penglihatannya, dan memenunjang tugas visual yang pada mulanya tidak direncanakan untuk ruangan tersebut.